di pagi hari yang indah ini saya ingin menyampaikan firman ya. Seperti beberapa hari yang lalu ya, saya minta petunjuk dari Tuhan. Apa ya kira-kira yang harus disampaikan pada saat ini? Ya, Tuhan mengingatkan di dalam setiap kali perenungan firman di pagi hari, Tuhan selalu mengingatkan untuk disampaikan kepada anak-anakku, janganlah engkau takut menghadapi situasi yang tidak pasti pada saat ini. Ya, seperti teman-teman tahu, memang di tahun 2024 ini kita semua sudah melaksanakan hak kewajiban kita ya sebagai warga negara. Ya, di tanggal 14 Februari kemarin, hari Valentine, di mana kita memilih hak suara kita. Ya, saya yakin dan percaya masing-masing sudah berdoa, sudah memilih sesuai dengan hati nurani. Tapi yang ada sekarang kan ada kekisruhan ya, terjadi bantah membantah ya. Siapa yang menang semua masih kita tunggu sampai pemilihan yang sebenarnya dihitung dari suara fisik. Kita berdoa semua ini supaya Tuhan terus pimpin agar semua dapat berjalan dengan sebaik-baiknya seturut dengan rencana Tuhan, dan kita percaya ya. Dan hari-hari ini kita juga mendengar ya, kondisi stok beras tuh sangat langka ya. Banyak sekali di mana-mana dia lakukan operasi pasar ya. Harga beras yang tadinya 90 sampai 91 ribu yang sudah naik, sekarang operasi pasar dijual dengan 51 ribu, berbondong-bondong. Semua orang khawatir dan takut. Itulah yang senantiasa Tuhan bilang ya, sejak Tuhan naik surga ya, kita melihat kan apa yang Tuhan bilang. Damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia. Memang Tuhan tahu bahwa manusia itu selalu takut. Selalu takut. Walaupun manusia, murid-murid Tuhan Yesus pun juga takut kan. Kita pernah lihat ya, waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Padahal Tuhan Yesus sama murid-muridnya loh ya, dalam perahu. Ternyata ada ombak badai. Murid-muridnya pun takut. Murid-muridnya yang udah setiap hari ikut Tuhan Yesus pun masih takut. Ya, itu satu hal yang wajar, karena manusia ini, kita adalah manusia yang sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Sehingga ya seringkali itu ketakutan selalu ada. Tapi di sini yang saya mau bawakan firman di sini pada pagi hari ini, di saat yang tidak pasti, ya, pasti ada berkat Tuhan yang melimpah. Di saat yang tidak pasti, pasti ada berkat Tuhan yang berlimpah. Ya, itu judul firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, sekalipun tiada harap, situasi yang berat yang kita jalanin, kita yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah pada waktunya. Ya, jangan kita paksakan rencana kita. Kita harus berani bersandar kepada Tuhan. Ya, seringkali ya kita tuh tertipu ya dengan diri kita sendiri, karena panca indera kita yang lebih berfungsi dibandingkan dengan firman yang kita baca setiap hari. Ya, kan di dalam tubuh ini selalu saya pernah ngomong ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh yaitu tubuh fisik yang saat kita berpulang kepada Tuhan, tubuh fisik ini kembali kepada tanah. Jiwa, ya, jiwa kita yang selalu dipengaruhi oleh panca indera, ya, pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Dan roh, yaitu roh Allah yang dihembuskan pada saat manusia diciptakan. Seringkali roh Allah itu tidak sensitif, malah jiwa kita yang lebih dominan, yaitu kedagingan kita. Ya, makanya seringkali kita tertipu dengan panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya cerita waktu bangsa Israel dihina oleh orang Filistin. Ya, itu jelas sekali. Itu situasinya sangat mencekam. Ya, semua jago-jago perangnya Israel, Raja Saul juga. Sorry, bisa di mute Pak Henry.
Jadi semua yang jago-jago perangnya Israel pun takut. Ya, situasinya mencekam. Ya, kalau kita bisa bayangkan situasinya sangat mencekam. Karena jagonya Filistin yaitu Goliat. Ya. Dia ditampilkan untuk menghabisi bangsa Israel. Ya, itu situasi sangat mencekam. Ya. Itulah yang kita bisa bayangkan, pasti setiap orang yang menghadapi peperangan seperti itu pasti juga mencekam. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirim Daud yang ada apa-apanya, yang dilupakan. Ya, sejak pertama kali Daud diurapi, Daud itu dilupakan. Ya, seorang gembala domba yang cuma diserahkan 3 ekor, ya, tapi dia setia. Tapi Tuhan pakai dia. Ya. Goliat dipakai Tuhan untuk mengalahkan. Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Jadi kalau Tuhan berkehendak, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dalam situasi apapun, ya. Mungkin di masa berat yang lalu, teman-teman masih ingat ya, waktu kerusuhan 98. Saya ingat sekali karena saya itu ada di Bandung, ya. Waktu itu saya masih di Bank BII, ya. Kerusuhannya luar biasa. Wah, bakar-bakaran semua. Cabang BI satu di Jalan Ahmad Yani dibakar. Ya, tapi untung bisa teratasi. Ya, saya turun ke jalan, mau nggak mau, karena saya harus melindungi cabang-cabang yang ada. Ya, di Matahari Kiara Condong dibakar. Ya, di Jakarta lebih parah lagi. Itu situasinya mencekam, apalagi Jakarta, mencekam sekali. Tapi toh kita bisa melewati, walaupun banyak korban. Ya. Kita ini yang ada sekarang ini kan dilindungi Tuhan. Diberikan waktu kesempatan untuk tetap menjalani, menjadi saksi hidup. Bisa menceritakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Terus pada waktu masa pandemi, sama COVID. Kita berpikir COVID ini kapan selesai ya. Kok begini-begini terus mau gimana? Nggak ada harap gitu. Ya kan? Kita mulai COVID kan mulai awal, saya ingat sekali awal tahun 2020 ya, itu COVID mulai merambah. Terus ya, sampai akhir 2023 pun masih ya. Sampai sekarang pun saya dengar juga masih ada COVID. Ya, teman mulai berkurang. Situasinya sangat mencekam. Ya. Yang mana kita harus lockdown, rumah sakit penuh, semua tidak bisa dilayanin ya. Sampai di barak-barak, di pinggir-pinggir. Saya pun mengalami. Saya kena COVID juga ya. Sampai 3 kali pingsan bisa bangun sendiri, itu mujizat Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau masih berikan kesempatan, itu mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Walaupun istri saya harus lewat, ya, saya harus menyerahkan semuanya ini. Ya. Kita percaya Tuhan punya rencana yang baik, yang terindah. Ya. Kita percaya, jadi fokus kita jangan kepada yang tidak pasti. Tapi fokus kitalah kepada yang pasti, di mana janji Tuhan. Ya. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tuhan yang berperang, di dalam Yesaya 40, ya. Tuhan berperang, memegang tangan kita supaya kita membawa kita pada kemenangan. Itu sudah jelas, ya. Jadi walaupun kita mengalami penyertaan Tuhan, seringkali itu kita lupa. Terus kalau menghadapi masalah kita selalu takut. Betul? Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi kembali lagi saya mau ingatkan, Tuhan ingatkan bahwa jangan bersandar kepada yang tidak pasti. Contoh yang tidak pasti apa? Usia manusia. Usia manusia itu tidak pasti. Kita semua tinggal tunggu giliran. Ya. Kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Bugem bilang katanya kalau dipanggil belaga budak aja. Belaga budak kalau dipanggil. Ya, tapi kalau udah waktunya dipanggil, ya dipanggil lah. Ya. Jadi usia manusia tidak pasti. Kekayaan pun tidak pasti. Ya.
Contoh misalnya ada di cerita di Alkitab orang kaya yang bodoh, di mana dia menghimpun semua kekayaannya. Dia bilang, hai jiwaku, ya, padamu ada semua harta. Ya. Tapi Tuhan bilang malam ini juga, ya kan, jiwamu diangkat. Apa artinya harta yang kita miliki? Tidak pasti. Ya, situasi keadaan juga tidak pasti. Seperti kerusuhan, ya, terjadi kelaparan besar. Kemarin baru terjadi angin taufan di Sumedang. Itu kan nggak pasti. Sampai disalahkan. Kenapa sih nggak bisa kedeteksi oleh BMKG? Ya susah. BMKG bisa memprediksi sesuatu yang bisa diprediksi. Pasti ada saatnya di mana ada situasi yang tidak bisa terprediksi, yaitu tidak pasti. Yang pasti adalah hanya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ingat di dalam Yesaya 55 ayat 11 Tuhan bilang apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan seturut apa yang ku kehendaki. Jadi sudah pasti. Seperti Yohanes 1. Ya, dibilang pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sesuatu yang pasti adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, ya, selain melalui aku. Nggak ada. Kita pelajari semua dari semua kitab-kitab di agama yang lain. Tidak ada yang berkata satu kepastian bahwa tidak ada jalan lain. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak satu pun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas. Jadi berbahagialah kita semua ini yang terus setiap pagi ada di dalam Dorea Ministry. Terus belajar kebenaran firman Tuhan seperti kemarin disinggung oleh Pak Pit. Belajarlah kebenaran firman Tuhan. Belajarlah pengenalan akan Tuhan. Siapa sih Tuhan kita? Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, jelas satu kepastian ada pada Tuhan. Ya, kita melihat mau belajar bahwa dalam sejarah kalau kita belajar. Semua itu penyertaan Tuhan jelas sekali. Contoh misalnya Ishak. Ishak waktu mengalami kelaparan besar, ya, Ishak harus pindah ke Gerar dan Ishak menabur. Ya. Terus contoh Yusuf. Ya, Yusuf pada masa krisis di Mesir. Dia pun juga udah dikasih hikmat sehingga dia mempersiapkan semua gandum ditimbun dalam lumbung-lumbung untuk mempersiapkan 7 masa kelaparan besar. Sebelumnya 7 tahun masa kemakmuran. Ya. Diberikan hikmat karena Yusuf begitu dekat dengan Tuhan. Ya, sesuai janji firman Tuhan, siapa yang bergaul karib, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Ya, di dalam Mazmur 25, ya. Mazmur 25 ayat 14 jelas dikatakan. Daud pun yang tadi kita bahas, ya, disertai Tuhan sehingga ia bisa mengalahkan istilahnya pasukan tentara yang luar biasa dari Filistin, yaitu Goliat. Dikalahkan hanya dengan ketapel. Ya, Daud hanya punya iman. Ya, Daud punya pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhannya tidak pernah mengecewakan. Ya, Daud setia. 1 hari 7 kali dia bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. 7 kali. Ya. Sehingga apa yang diminta oleh Daud Tuhan menggenapi. Ya. Kembali lagi, setia dan belajar pengenalan akan Tuhan. Itu belajar dari firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau lihat ya, saya mau kupas sedikit mengenai Ishak ya. Di dalam, mungkin teman-teman nanti baca ya, di dalam Kejadian 26 ya, ayat 1. Itu dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya, ini bukan kelaparan yang pertama, berarti sebelum-sebelumnya ada kelaparan, betul kan? Waktu kejadian Yakub, ya kan, ada kelaparan, sehingga mereka harus migrasi ke Mesir.
Ya, ketemulah kakak-kakaknya dengan Yusuf yang dibuang. Ya, akhirnya diselamatkan. Ya, disinilah waktu Abraham pun juga mengalami masa kelaparan. Kembali ke anaknya yaitu Ishak. Ishak pun mengalami masa kelaparan. Ya, jadi ini bukan yang pertama. Dan semuanya itu berulang. Seperti Tuhan bilang, tidak ada yang baru di dunia ini. Ya, makanya kita harus belajar dari apa mereka yang selalu mendapat penyertaan Tuhan. Bagaimana caranya bisa melewati semuanya itu. Semua belajarnya dari firman. Harus dibaca firman. Ya. Di situ dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar ke Abimelek, ya, kepada Abimelek orang Filistin. Ya. Kita bisa bayangkan ya, Abraham itu keluarga yang kaya loh teman-teman. Ya, ternaknya begitu banyak ya. Itu keluarga yang kaya. Boleh kata kalau misalnya sekarang tuh salah satu konglomerat kali ya. Itu keluarga yang kaya. Itu bayangkan dengan kelaparan yang begitu besar, berarti kelaparan itu begitu hebat. Kalau dia orang kaya, logikanya dia bisa menimbun semua dia bisa beli. Ya. Kemarin contoh nih pemilu. Banyak yang telepon saya, udah beli beras belum? Emang kenapa mesti beli beras? Takutnya ada kerusuhan. Saya bilang kita harus percaya sama Tuhan kali, jangan percaya sama beras. Ya, makanya sekarang beras jadi langka nih gara-gara begitu kan. Banyak yang nimbun. Takut putarannya nanti ada 2 putaran terus ribut. Ternyata 1 putaran kan. Tapi masih ribut. Untung tidak rusuh gitu ya. Jadi itulah ciri-ciri manusia selalu takut. Hal yang sama yaitu terjadi pada saat kelaparan besar. Sampai Ishak itu harus migrasi ya ke Gerar. Bayangin, ini keluarga konglomerat dia migrasi. Itu berapa banyak yang pindah. Hewan ternak apa segala itu dibawa rame-rame rombongan. Istilahnya bedol desa lah ya. Pindah ke satu tempat. Ya, untung kita belum menikmati hal seperti itu ya, mudah-mudahan masih lama. Ya. Dan ini akan terjadi teman-teman. Jadi kita harus siap dari sekarang. Tapi di ayat 12, ya saya langsung lompat ke ayat 12. Di saat krisis, Ishak tuh beriman. Kita masih ingat kan, waktu Ishak masih kecil, dia dibawa oleh bapaknya ke Bukit Moria untuk dikorbankan. Ishak nggak tahu bahwa dia akan dikorbankan. Bahkan Ishak bertanya kepada papanya, hewan korbannya mana? Abraham menjawab, Tuhan akan sediakan. Ya, disitulah Ishak belajar dari iman Abraham. Ya, makanya kita sebagai seorang ayah harus mendidik anak-anak kita supaya dia juga bisa beriman. Ya, kita harus menjadi contoh. Baik ayah maupun ibu, ya kita harus menjadi contoh. Buat anak kita juga tetap melihat bahwa kita harus menjadi teladan di rumah. Seperti Ishak. Ishak sudah dibekali oleh Abraham. Makanya dalam situasi krisis, Ishak tetap menabur di ayat 12. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga loh teman-teman. Ya, yang namanya masa kelaparan, ya, masa itu sulit untuk dipanen. Kenapa? Sesuatu yang ditanam, ditabur, belum tentu langsung menghasilkan, karena masa kekeringan, ya. Tapi di sini Tuhan menyertai Ishak, ya. Menaburlah Ishak dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan menyatakan Ishak diberkati Tuhan. Kenapa bisa Ishak diberkati Tuhan? Karena dia selalu setia ya kepada Tuhan dan dia mengenal Tuhannya siapa sejak dididik oleh Abraham. Ya. Di sini sangat jelas ya. Jadi kita mau belajar di sini dari kisahnya Ishak ya.
Apa sih rahasianya Ishak bisa diberkati? Ya, kita harus belajar. Di sini Ishak diberkati karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa bisa ada penyertaan Tuhan? Karena Ishak setia dan Ishak mengenal Tuhannya. Ya, Ishak setia dan Ishak mengenal Tuhannya. Kemarin dari Papit ada singgung dari Hosea 6 ayat 6. Ya. Jelas Tuhan minta kita benar-benar setia dan mengenal Tuhannya, bukan karena korban persembahan atau korban bakaran. Ya, tapi Tuhan lebih menginginkan kita setia dan mengenal Tuhannya. Ya, itulah yang dilakukan Ishak. Kedua, itu sikap hati Ishak. Yang senantiasa hati Ishak tuh dia benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya, walaupun ya akhirnya dia harus, kalau kita lihat ceritanya kan, dia harus membongkar sumur-sumur Yakub dan dia harus ribut dengan orang-orang Abimelek, ya orang-orangnya Ishak dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bisa berhasil, ya. Sehingga di ayat 13 dan 14 di dalam Kejadian 26 dikatakan, bahkan dan orang itu menjadi kaya. Orang itu tuh siapa? Yaitu Ishak. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi karena dia mengenal akan Tuhannya, dia kasih kepada Tuhannya, dia setia, maka Tuhan memberikan ya Ishak ya menjadi semakin kaya dan bertambah kaya, walaupun dalam situasi yang gak jelas, krisis. Ya, di sini adalah yang kita harapkan dari kita semua dalam menghadapi situasi ke depan yang akan berat. Belajarlah dari sekarang untuk setia dan rajin baca firman, mengenal Allah kita secara benar. Jangan kata orang, alami sendiri. Apa sih yang mau Tuhan pimpin buat kita dalam melewati masa-masa krisis? Ya, jadi ada berkat Tuhan yang membuat Ishak kuat di masa sukar, ya. Oleh sebab itu belajarlah selalu berproses dengan Tuhan dan pegang janjinya Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berhak menerima janji-janji dari Tuhan. Tapi kita harus juga melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang Tuhan mau adalah kita mengasihi, seperti Matius 22 yang selalu saya singgung, ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Ya, itu yang Tuhan mau. Baru yang kedua, yang ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kuncinya adalah kenapa Ishak bisa berhasil? Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Seperti Daud, mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Seperti Abraham, ya. Seperti yang lain, ya. Dan Ishak benar-benar istilahnya mengenal akan Tuhannya. Melalui Abraham yang memberi contoh kepada Ishak. Dan Ishak meneruskan, ya. Kalau kita cerita masih panjang mengenai apa sih penyertaan Tuhan terhadap Ishak. Di sini kita mau ya belajar apa sih rahasianya, ya. Mengapa Ishak bisa berhasil? Pertama, Ishak mempunyai mental yang kuat. Ya, Ishak sudah terbiasa melewati masa-masa sulit. Ya, tadi saya bilang sejak awal dia ingin dikorbankan di Bukit Moria, ya. Sejak dia benar-benar ditinggalkan Sarah, terus ditinggalkan Abraham, ya, sampai dia juga dapat istri, itu juga penyertaan Tuhan. Ada tanda-tanda Tuhan menyertai, ya. Semua Tuhan penyertai, dan dia yakin bahwa itu adalah semua penyertaan Tuhan. Jadi mentalnya sudah dididik kuat, ya. Kalau kita baca kembali ya di dalam Ulangan 20 ya ayat 2 sampai 4. Ya.
sini dikatakan, apabila kamu menghadapi pertempuran, ya, namanya pertempuran kan, kayak kita peperangan rohani. Karena peperangan rohani itu setiap saat pasti ada, pasti kita alami. Tujuannya untuk supaya kita naik level, ya. Maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyatnya. Ya, seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyatnya. Pengertian imam di sini adalah pendeta. Contoh nih, Bugam ya, Kanando ya. Selalu kan mengingatkan kita, ada berapa lah Pak Joshua, istilah pendeta. Ya, mengingatkan kita, makanya pentingnya nih kita bersekutu nih. Senin, Rebo, Jumat, ya ada Selasa, itu hari Minggu, dan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Kita harus bersekutu supaya diingatkan ya. Berarti apa? Firman itu harus disampaikan seperti ini. Ya, firman itu harus disampaikan. Tujuannya untuk mengingatkan umat ya. Kalau kamu menghadapi pertempuran ya, imam itu harus tampil ke depan. Ya, seperti bangsa Israel setiap kali perang tuh imamnya di depan. Ya. Bakar korban bakaran, mesbah dan sebagainya kan. Baru perang gitu. Imam di depan ya. Di sini tugasnya imam memberikan firman itu harus disampaikan. Karena iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman kan. Ya, kalau kita nggak pernah dengar firman, iman kita nggak akan tumbuh. Yang ada kita dengar gosip, takut. Sono ada ribut-ribut, sono beras kosong, ya kan? Ada yang meninggal, sekian banyak orang KPU, banyak yang meninggal, kita lihat kan. Hati-hati, ya. Iblis itu sifatnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu tugasnya mencuri hati kita, membunuh dan membinasakan sehingga memisahkan kita dari Allah. Jangan dengerin, ya. Kita harus percaya akan janji firman Tuhan. Ya. Penting, ya. Yang ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kaum sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, ya. Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar. Jadi firman Tuhan sudah menjelaskan, kita jangan lemah hati, jangan takut, jangan gemetar. Emang kita nggak boleh takut? Boleh. Ya, sesaat boleh. Pasti namanya manusia pasti takut. Tapi ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan penyertaan Tuhan yang tadi kita baca. Ya, kita udah melewati masa krisis 98, kita boleh melewati masa COVID walaupun penuh dengan kedukaan ya. Banyak hal yang kita bisa lewati, itu semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan. Ya. Dan janji Tuhan dalam ayat 4, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 4. Ya, Ulangan 20 ayat 4. Penyertaan Tuhan kembali dinyatakan. Tuhan akan menyertai kita, ya, jangan takut, ya. Makanya harus penting baca firman setiap hari saat teduh, ya, karena Tuhan selalu menyertai kita, ya, jangan takut. Yang kedua, ya, supaya dapat mental yang kuat, itu harus rajin baca firman, tadi udah disinggung, ya. Baca firman, karena kalau kita mau perang, setiap orang yang mau berperang pasti menyiapkan amunisi kan ya teman-teman. Mana ada sih orang perang nggak nyiapin peralatan perang? Ya, ada cerita kan kalau orang Jogja katanya, ini cerita aja kan, anekdot. Istilahnya kalau mau perang ya maaf ya matanya tak panah gitu kan. Ya udah ketinggalan kali kayak gitu ya. Sekarang perangnya udah pakai nuklir, ya. Jadi semua kalau mau berperang itu pasti mempersiapkan. Jadi alat perang kita apa? Pedang roh. Pedang roh apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ngerti nggak ngerti, baca. Suatu saat dia akan timbul di dalam pikiran kita. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk mengingatkan. Fungsi Roh Kudus kan mengajar, mengingatkan, membimbing, menuntun. Ya. Kalau nggak pernah diisi oleh firman,
Apa yang mau dikeluarin? Jadi nggak ada lain. Senjata orang Kristen adalah baca firman dan doa. Baca firman, doa, dan puasa. Dijalanin. Nggak ada cara lain. Karena itulah senjata orang Kristen. Tuhan Yesus sendiri waktu dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus jawabnya pakai firman. Ya kan? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus juga jawab pakai firman. Iblis pun juga pakai firman. Iblis kenal firman. Kalau iblis kenal firman, kita nggak kenal firman, ya matilah kita. Ya, iblis aja nguasain firman karena dia malaikat Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak nguasain firman, bagaimana caranya kita mau berperang? Ya, yang ada kitanya udah keok duluan gitu loh. Ya, mau berperang udah takut. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan lemah hatimu. Jangan takut dan gentar dan gemetar. Udah gentar, gemetar lagi ya. Kita bisa bayangin orang yang gemetar tuh, itu ketakutannya luar biasa. Mungkin sampai terkencing-kencing kali ya. Ya. Firman Tuhan jelas ngomong. Pak Yosua ketawa. Gemetar sampai terkencing-kencing ya Pak ya. Saking takutnya. Ya, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gemetar dan jangan gentar dan gemetar. Udah gentar terus gemetar lagi. Itu takutnya luar biasa itu. Udah pasti takutnya luar biasa. Tapi kalau kita punya pedang roh, kita lawan. Iblis akan lari. Ya. Senjatanya yaitu tadi, baca firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang kita bisa mengenal Tuhan, ya? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bukan hal yang buruk, bukan rencana kecelakaan. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, ditanda garis bawah, mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Allah, nggak datang setiap hari sama Allah, mau bergaul intim, ini nggak berlaku loh janjinya. Perjanjian firman Tuhan jelas ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kan Tuhan turut bekerja. Yaudah kita duduk aja deh, diam manis. Ya, nggak pernah cari Tuhan, nggak pernah baca firman, nggak bisa. Ini janji firman Tuhan jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kata-kata itu. Jadi kalau kita nggak pernah mengasihi Allah, ya jangan harap ya kita mau minta janjinya Tuhan. Tuhan kok kita nggak disertai Tuhan. Katanya Tuhan menyertai, Tuhan turut bekerja. Tapi kita nggak pernah mengasihi Allah. Pelit, ngasih persembahan juga pelit. Ya nggak pernah menabur. Ya, padahal menabur ini kan untuk bantu pelayanan misi. Masih banyak orang yang perlu dibantu. Kita berbagilah, itulah ya, kepada yang lain. Kalau kita nggak pernah mengasihi sesama, yang tadi saya bilang Matius 22 ayat 39, kan 37 kan pada Tuhan vertikal. Sesama kan begini ya. Ya sama juga nggak mengasihi Allah. Ya, jelas kan? Jadi Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Dia itu Allah. Ya. Tuhan mah udah kaya, nggak perlu dikasihin. Ya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Adakah kita benar-benar setulus hati seperti Daud mengasihi Tuhan? Ya, seperti Ishak mengasihi Tuhan, seperti Abraham dan sebagainya. Abraham, Ishak dan Yakub. Adakah? Ya. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan turut bekerja. Sebenarnya Tuhan turut bekerja ini mendampingi kita. Ya. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Lebih mementingkan diri sendiri, nggak mau berbagi, nggak mau menabur seperti Ishak. Di masa susah dia tetap nabur. Ya. Pelayanan ini butuh dana, daya, dan doa. Nggak hanya cuma doa,
butuh daya dan butuh juga dana, ya, untuk membesarkan pelayanan. Jadi disinilah hendaklah kita berbagi, ya. Yang ketiga, ini yang saya mau kasih sharing, dan saya terus terang nih dapat nggak tahu gimana baru 2 hari yang lalu. Ini ceritanya bagus banget, ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lebih detail di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6. Ini cerita satu istri nabi, ya. Di sini dikatakan di ayat 1, salah seorang dari istri nabi mengadu kepada Elisa sambil berseru, hambaku, suamiku sudah mati. Bayangin, suami udah mati. Suaminya itu adalah sumber penghasilan dia. Ya, engkau tahu itu, bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi seorang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ya, ini hamba Tuhan loh, punya hutang, terus hamba Tuhan meninggal, ninggalin hutang, nggak bisa bayar. Debt collector datang, kalau sekarang pinjol kali ya, Pak Yosua ya. Banyak yang kejebak pinjol. Emang enak, karena mencari jalan pintas, nggak bersandar kepada Tuhan. Semua ini proses. Tuhan bilang jalanin prosesnya. Jangan cari jalan pintas. Ada pinjol, ambil, ya. Udah kayak uang nemu aja kan. Giliran nggak bisa bayar, dikejar-kejar debt collector. Sampai akhirnya anak-anaknya ini, di sini ceritanya zaman dulu, ya kan? Mereka datang mengambil kedua anakku menjadi budak. Jadi udah kelibet hutang. Suami udah meninggal, kan pusing kan. Tapi jawab Elisa nomor 2 ya, ayat 2. Ya kan? Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu, apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, teman-teman ingat nggak kisah 2 roti dan 5 ikan? Bisa ngisi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Jadi Tuhan bisa memberkati kita dari apa yang kita punya. Ya, jangan takut, Tuhan bilang. Nabi Elisa bilang, apa yang kamu punya? Ya, istrinya Nabi itu bilang, saya cuma punya buli-buli yang berisi minyak. Mulai dari apa yang ada, ya, asal kita percaya sama Tuhan, ya, itu akan diberkati. Maksudnya apa sih? Kita bisa punya talenta apa? Ya, saya ingat dulu waktu mama saya, waktu kita masih kecil tuh. Saya udah pernah cerita ini ya. Orang tua saya kan bangkrut habis lah. Kita harus keluar dari rumah cuma angkat koper. Angkat koper doang sambil menangis ya. Terus gimana caranya? Ya sudah. Kita mulai dari apa adanya, bisa. Mama saya bisa jahit, dia terima jahitan. Waktu itu kemudian Koko di perusahaannya ada butuh catering, kita bikin catering. Ya, supaya kita juga bisa makan di rumah. Kita pernah nggak bisa makan, hanya beli beras doang. Airnya juga nggak bisa beli air, kita cuma nadain air hujan. Jadi makan tuh nasi sama kecap asin pakai cabai rawit. Kita pernah ngerasain. Apa yang ada padamu, pakai. Ya. Yang penting kita tetap setia dan taat. Jalani prosesnya. Ya, jangan melewati proses yang lain. Ya. Di sini yang saya lihat yang bagus ya, di ayat ketiga, ya, pergilah, di sini lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar tetangga-tetanggamu dan bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, apa maksudnya? Nabi Elisa tuh minta, udah kumpulin deh bejana yang lain, pinjem, bukan pinjem duit ya. Ini adalah membangun networking. Coba kita lihat networking, ya. Apa yang bisa kita pakai? Di sini Nabi Elisa memberkati, ya. Setiap bejana yang dibawa diberkati dan minyak itu mengalir.
Ya, di sini contoh begini teman-teman. Saya waktu itu mengalami, waktu pandemi ya, balik lagi nih. Anak saya bilang, "Pak, di Melbourne sepi. Restoran semua pada tutup. Terus PR aku udah habis. Sampai sekarang PR aku nggak keluar." Ya, dalam situasi sulit, saya bilang, ya sudah, kamu pulang aja. Kita percaya Tuhan pasti punya rencana lain. Kamu nggak dapat PR, pulang aja. Ya, sampai di Indonesia kita bingung mau bikin apa. Udah sekolah jauh-jauh, udah punya pengalaman dan sebagainya. Akhirnya kita berusaha untuk coba membangun restoran dengan dana yang ada. Dananya nggak cukup. Akhirnya kita sewa. Sebelumnya kita berdoa. Beberapa pendoa, saya minta bantu, kita berdoa, dan Tuhan merestui, singkatnya begitu. Akhirnya restoran berjalan, dan sampai sekarang Tuhan memberkati luar biasa. Saya punya restoran di Bandung. Jadi, di tengah kesulitan, kita harus berpikir, ya, apa sih networking yang harus kita lihat? Contoh misalnya, ada orang punya ruko kosong yang nggak kepake, kan kita bisa sewa. Kita bikin usaha apa, kecil-kecilan, warung kopi kek, ya kan, pijat refleksi kek, dan sebagainya kan. Yang kita bisa mampu aja kita kelola. Atau orang ada yang punya modal tapi nggak bisa mengelola, diajak berbarengan bisnis. Kalau dia mau, ya kan. Atau titip jual makanan. Semua itu namanya bejana-bejana tadi. Tuhan pasti akan memberkati. Ya, kalau kita benar-benar setia dan mengenal akan Tuhan. Ya. Ini yang kita belajar di sini. Dan yang ayat kelima juga, ini perlu diingat juga. Ini bagus di ayat kelima. Ya, pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi perlu ada kesatuan keluarga. Ya, di dalam masa krisis itu kesatuan keluarga harus utuh. Ya, kalau anak sudah dewasa, suruh dia kerja. Ya, saya punya ponakan juga gitu. Orang tuanya meninggal. Saya bilang, saya bukan nggak bisa bantu kamu. Saya bilang, udah sepantasnya kamu bekerja. Saya cariin dia kerja. Sekarang dua-duanya ponakan saya sudah bekerja dan bisa menghidupi keluarganya walaupun kecil. Jadi sekali-sekali saya bantu. Jadi disinilah melewati masa krisis, Tuhan juga minta kita berusaha. Seperti tadi istri Nabi Elisa bilang, kumpulin buli-buli. Ya, di sini kita belajar, jangan kita bilang katanya Tuhan turut bekerja. Jadi kita duduk diam manis aja, benar nggak Pak Yosua? Nggak begitu ceritanya. Kita diberikan hikmat, ya. Cari contoh nih, ruko-ruko kosong, ya kan, siapa pemilik modal yang bisa diajarkan. Karena kita punya skill. Biasanya di saat krisis, di saat terjepit, orang itu makin kreatif. Karena Tuhan berikan hikmat, ya. Yang terakhir adalah jangan lupa kita berdoa. Ya. Berdoa, ya, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Karena itulah diminta Tuhan dari kita. Berdoa itu berdoa dalam roh. Ya, karena roh kita yang bantu berdoa, bicara sama Tuhan. Ya. Jadi ingat, kita belajar di masa krisis nanti jangan mengeluh ya. Ingat kebaikan Tuhan. Percaya janji firman Tuhan. Tapi janji firman Tuhan itu ada syaratnya tadi. Bagi siapa yang mengasihi dia. Mengasihi dia. Jadi jangan pelit-pelit menabur seperti Isa. Pelayanan itu butuh dana, butuh daya, ya, butuh doa. Betul nggak Pak Kamajaya? Butuh doa. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberkati. Terus janganlah kita selalu menggerutu, tapi belajarlah setia jalanin prosesnya. Ya, karena semuanya akan indah pada waktunya. Oke, kita tutup dalam doa ya teman-teman.
Puji syukur, terima kasih Bapak atas firman yang telah disampaikan. Bapak, tolong bantu kami semua, berikan kami hati yang baru, roh-Mu yang baru. Jauhkan kami dari hati yang keras, berikan kami hati yang taat. Ajarkan kami untuk senantiasa boleh setia dan mengenal Engkau Tuhan. Ajarkan kami senantiasa boleh bergaul karib dengan Engkau. Bapa, terus pimpin agar firman yang ditaburkan boleh bertumbuh subur dalam setiap hati anak-anak-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.